Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Bunda. Wilujeng sonten Bun. Insyaallah Bun, insyaallah dipersiapkan. Hah? Ada Bun ini? Ah, sudah Bun ada? Ada Bun. Yang ini ada Bun? Nah, hanya Bun. Nembe mah ya di breakout rumah Bun. Assalamualaikum. Ada Bun? Halo? Ada? Kalau suara Bunda ada? Ada Bun? Nah, alhamdulillah Bunda. Atas Bun. Mohon sampai direkam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Iya Bun. Iya Bun. Ada Bun? Kalau Bunda jelas. Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam. Ada Pak suara saya? Oh, berarti yang bundanya ya?
Iya, Pak. Iya siap. Ya, tapi suara saya ada Pak di Bapak? Ada. Berarti yang bundanya ya ininya ya, kayak ada trouble. Siap Pak Guntur. Hatur nuhun Pak Guntur. Oh, di pause dulu aja, siap. Ya. Ini keluar Pak Guntur? Oh, oh iya, hatur nuhun Pak. Iya Bun, barusan ngambil dulu air ya.
Ya Bun. Ya, ya Bun. Mhm. Ya, baik hatur nuhun Bun. Izin menjawab. eh, Kurikulum Merdeka itu kan istilahnya pembaruan ya Bun ya dari kemarin yang pandemi COVID-19. Kemudian ada pembaruan mengenai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini pembelajaran reguler dan menekankan pada penguatan profil Pancasila yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bun. Jadi lebih kepada titik beratnya peserta didik yang memang pembelajaran diferensiasi ini menekankan kepada kebutuhan peserta didik gitu Bun, patokannya. Kalau kurikulum 2013 itu lebih kepada pendekatan saintifik gitu Bun. Kemudian ada beberapa hal juga yang memang menjadi beberapa perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, yaitu mengenai silabus yang dirubah menjadi ATP, yaitu pun alur tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi inti menjadi CP, capaian pembelajaran, kemudian RPP juga menjadi modul ajar, kemudian KD kompetensi dasar menjadi tujuan pembelajaran, dan IPK menjadi IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi memang ada beberapa hal yang memang pembaruan, bukan dirubah strukturnya, tapi hanya penamaannya saja yang memang menjadi pembaruan dari kurikulum Merdeka terhadap kurikulum 2013 gitu. Ya, kurikulum 2000. Iya, iya, Bu. Kurikulum Merdeka ini memang bagus pun ya untuk meningkatkan pembelajaran pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang diterapkan kurikulum Merdeka ini kan lebih kepada profil Pancasila di mana pengembangan keterampilan dan afektif atau sikapnya itu dikembangkan terhadap profil Pancasila. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran pada penerapan profil Pancasila yang dimana itu dilandaskan dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memang belum menyeluruh, termasuk di sekolah saya juga masih menggunakan kurikulum 2013 karena memang masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya Bun ya, masih dalam kondisi kompleksitas, indeks siswa, kemudian daya dukungnya juga, karena kurikulum Merdeka ini menitik beratkan untuk penyeluruhan perubahan dalam proses pembelajaran. Gitu Bun. Eh, ya Bun. Ya. Mhm. Ya.
Ya, siap Bun, hatur nuhun. Tentunya dalam peserta didik itu ada yang low achiever dan juga high achiever. Nah, tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran itu sama, Bun. Tetapi dalam strateginya itu yang dibedakan. Contohnya capaian analisis dari high achiever itu dan low achiever tentunya akan berbeda. High achiever akan mampu memahami konsep, sedangkan yang low achiever itu akan eh, beberapa siswa atau peserta didik yang memahami beberapa konsep tersebut. Contoh garis besarnya, high achiever itu contoh ini dalam pemberian soal Bun ya. High achiever akan mampu contohnya gambarkan struktur tubuh virus beserta penjelasannya. Maka siswa high achiever itu akan mampu menggambarkan dan menjelaskan dari struktur tubuh virus. Sedangkan yang low achiever itu pendidik itu harus membimbing, harus ada gambarnya dalam soalnya itu. Contohnya dalam soal itu diterapkan gambar, kemudian ada perintahnya untuk melengkapi gambar tersebut. Kemudian kesimpulannya itu adalah high achiever pendidik bisa melepaskan mereka untuk membangun kemampuan analisisnya, sedangkan yang low achiever itu harus terbimbing gitu Bun dalam proses pembelajaran. Jadi yang tujuannya atau indikatornya sama, tetapi dalam penerapan strateginya yang dibedakan gitu Bun. Ya. Yang high achiever itu bisa dilepaskan untuk menganalisis suatu proses pembelajaran, tetapi yang low achiever itu harus terbimbing dalam proses pembelajarannya. Ya bukan Bun, tapi strateginya yang dibedakannya Bun. Strategi dalam pembelajarannya. Ya betul Bun. Motivasi peserta didik Bun. Rendahnya. Motivasinya itu rendah Bun dalam proses pembelajaran. Ya, dari hasil diagnostis Bun, diagnostis peserta didik memang dalam proses wawancara itu peserta didik ada yang memang mampu untuk proses pembelajarannya itu baik, tapi ada juga yang memang di bawah rata-rata dalam artian untuk motivasi pembelajaran atau semangat pembelajarannya itu rendah gitu Bun. Itu dari hasil Bun, hasil penilaiannya juga ya kognitif dan afektifnya. Tapi lebih besar kepada afektifnya Bun dari sikapnya. Siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, contohnya pada saat diskusi kelompok itu Bun. Itu di situ kan ada penilaian dari segi afektif atau dari segi sikapnya pada saat proses pengerjaan LKPD gitu Bun. Jadi memang siswa itu dituntut untuk aktif, bisa bekerja sama dalam pembelajaran, kemudian mampu menjawab soal-soal. Nah, di sini dilihat untuk motivasi pembelajaran peserta didik itu tidak semuanya bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal gitu Bun. Jadi memang ada yang leha-leha dan lain sebagainya. Eh, Sebenarnya aktif dan maksimal juga gitu Bun. Tetapi yang lebih ditekankan kepada afektifnya Bun dari segi sikapnya. Bisa rendah juga Bun itu karena untuk titik tolak pengukuran afektif itu tidak hanya dilandasi dengan kognitifnya gitu Bun. Kalau kognitif kan kaitannya dengan pengetahuan saja ya Bun ya. Tapi kalau afektif itu kalau dia mampu aktif, nanti segi kognitifnya itu juga akan berkembang gitu Bun. Akan menunjang. Ya, ya. Solusi itu dalam solusi alternatif itu dengan menggunakan metode Bun.
metode game. Ya, karena kalau yang dulu itu menggunakan metode ceramah, ternyata metode ceramah itu kurang membangun untuk peserta didik termotivasi. Ya, Bun? Eh, itu hasil dari proses pembelajaran, Bun, yang terdahulu. Ternyata saya, Bun. Ya, dari hasil wawancara juga, Bun. Eh, ke teman sejawat, kemudian dari beberapa guru juga, Bun, wali kelas, kemudian guru BK, mm-mm, uh, ya, menanyakan kepada teman sejawat yang mengajar sama biologi, apakah apakah beliau, contohnya namanya Diki ya, Bun, ya, kemarin saya mewawancarai Pak Diki, apakah pada materi virus Pak Diki mengalami siswa yang memang motivasi belajarnya menurun atau tidak semangat dalam pembelajaran gitu, Bun. Ternyata menurut beliau memang iya gitu, Bun. Nah, hal yang ditanyakan berikutnya, kira-kira apa solusinya, metode yang harus diterapkan apa, kemudian model pembelajarannya apa, seperti itu, Bun. Maka mencari lagi sumber, Bun. Eh, Mewawancari lagi, Bun, mewawancari teman yang memang mengajar biologi sama. Tetapi kalau misal bisa mengambil sampel dari kedua yang sudah saya wawancarai, Bun, walaupun memang dalam keadaannya tidak begitu persis sama, Bun. Tapi pasti ada kesamaan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bisa diambil beberapa sampelnya gitu, Bun. Ya, bisa, Bun. Ya, itu diambil lagi dari hasil apa sih namanya? Hasil kajian literatur, Bun, dari jurnal-jurnal yang dicari. Nah, biasanya yang dicari itu terkait dari motivasi belajar siswa yang dikaitkan dengan materi virus juga. Nah, di sana dicari metode apa yang baik, kemudian model pembelajaran apa yang sesuai dalam pembelajaran materi virus terhadap untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Eh, Sebenarnya kalau spesifik untuk jurnal virus, kemudian untuk kaitannya dengan motivasi belajar itu memang agak susah, Pun kemarin juga mencari. Tapi dari beberapa literatur diambil motivasi belajarnya, kemudian dari materi virusnya gitu, Bun. Iya. Yang kemarin jurnal sih, Bun, yang diambil. Kalau jurnal itu hasil dari publikasi yang sudah di apa sih sohehkan gitu, Bun, ya. Eh, Kalau artikel hanya publikasi saja, Bun. Tapi mm, sama sih, Bun, pengembangan dari hasil penelitian, Bun. Ya, sebentar, Bun, ya. Iya, Bun. Hmm. Iya, Bun. Bentar ya, Bun, ya. Dan artikel ya, Bun, ya. Ada tulisannya. Uh, Jurnal itu merupakan tulisan yang berisi artikel gitu, Bun, ya.
Kalau artikel itu tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang didukung oleh fakta. Publikasi, Bun. Kalau artikel itu ada pada jurnalnya. Yang lebih eh, apa sih? Yang lebih dominan di sini jurnal, Bun. Yang ini. Sedangkan jurnal oh, oh jadi wujudnya. Oh iya. Ya, saya mm-mm. Oh iya, iya Bun. Ya Bunda makasih. Ya pengetahuan saya bertambah Bunda. Ya Bun, KIKD Bun. Ya. Ya. KI itu KI merupakan kompetensi inti ya Bun ya, terdiri dari 4. Ada KI 1 itu pada sikap religius Bun ya. Kaitannya dengan ayat suci Al-Qur'an yang dijabarkan pada kompetensi inti 1. Kemudian pada kompetensi inti 2 itu ada pada sikap sosial. Eh, Kemudian KI 3 itu pada ranah kognitif siswa. Kemudian KI 4 itu pada keterampilan. Kemudian mengenai kompetensi dasar itu merupakan istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan kognitif siswa gitu Bun. Yang nantinya akan penjabaran dari indikator pencapaian kompetensi pada KD tersebut. Iya Bun, betul. Ya, pendidikan karakter itu bisa dalam presentasi peserta didik, Bun. Di sana kan ada beberapa hal yang memang menjadikan peserta didik untuk menelaah hasil dari proses diskusinya. Di sana kan proses diskusi itu merupakan acuan dari literasi, Bun ya. Kemudian nanti akan dijabarkan pada pendidikan karakter yang memang peserta didik dituntut untuk menyimpulkan hasil dari pencarian diskusi mereka, kemudian nanti akan disampaikan kepada teman-temannya yang lain dan nantinya akan menjadi follow up atau apa sih nama pick up dari peserta didik tersebut gitu Bun. Itu mengenai karakter, sifat karakter. Ya Bun. Dari ya, ya Bun, makasih Bun. Dari KD 3.4 di sini saya kan materi virus Bun ya. Kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Nah, di sini analisis itu dari C4. Kemudian nanti akan dijabarkan kepada indikator-indikator. Yang pertama adalah indikator kognitif. Nanti dicari dari KKO, kata kerja operasional, dari teori Bloom. Nah, dari penjabaran KD tersebut atau kompetensi dasar tersebut dijabarkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah indikator kognitif. Nanti dicari apakah memang
peserta didik sudah mencapai pada tahap analisisnya, kalau memang bisa diturunkan maka boleh diturunkan. Contohnya pada materi virus itu kan materi abstrak, sehingga peserta didik memungkinkan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. Contohnya di sini saya mengambil C2 dari mengidentifikasi ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus. Maka itu diperbolehkan untuk istilahnya mengambil dari ranah C2 walaupun KD-nya itu adalah C4. Kemudian disesuaikan dengan ditaikkan lagi kepada ranah kognitif C4-nya yaitu menganalisis ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus. Kemudian ditaikkan lagi kepada C5 atau ranah evaluasi. Di sini C5-nya itu adalah menyimpulkan ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus. Nah, dalam indikator pencapaian kompetensi ini tidak hanya ranah kognitif saja yang diambil, tetapi memang harus disertakan ranah afektifnya. Nah, ranah afektif ini memang poinnya itu harus lebih besar daripada ranah kognitif pada kurikulum 2013 ini. Nah, di sini juga saya menyantumkan ranah kognitifnya itu A3, yaitu menyatakan pendapat keterkaitan antara ciri-ciri virus dengan struktur tubuh virus itu, Bun. Nah, jadi tidak hanya ranah kognitif saja yang bisa disampaikan pada atau yang diterapkan pada indikator pencapaian kompetensi, tetapi ranah afektif juga memang sangat diperlukan untuk proses pembelajaran. Seperti itu, Bun. Bunda izin minum, Bunda ya. Ya, ya, Bun. Ya, ya, Bun. Terima kasih, Bun. HOT merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu untuk mengarahkan peserta didik dalam proses berpikir kritis. Nah, biasanya HOT itu pada ranah kognitifnya itu dari C4, C5, dan C6. C4 itu adalah menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Nah, biasanya yang diambil dari soal-soal HOT itu pada tahapan sintaks C4 sampai C6. Itu yang memang diperlukan untuk proses berpikir tingkat tinggi karena untuk mengarahkan peserta didik untuk berpikir secara kritis. Itu, Bun. Iya, Bunda. Iya, Bunda, hatur nuhun, Bunda. Mohon Bunda doakan lagi, Bun ya. Mohon. Iya, Bunda. Mohon. Ah, iya. Mohon hatur nuhun, Bunda. Assalamualaikum. Aduh, saya langsung keluar nih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egi, Pak. Egi ya dari Garut, Bapak. Garut. Mohon limbangan, Pak. Update limbangan. Mohon, Bapak mangga.
Iya Bapak, ya insya Allah Bapak. SMK Pak, SMK Kesehatan, mohon di Limbangan. Ngajar biologi, biologi laras Pak. Alhamdulillah. Ya siapa? Tuhan. Ya, insya Allah Bapak. Ya, ya betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Ya, mhm. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba memaparkan Pak ya, yang saya ketahui. Memang revolusi industri itu di Indonesia sudah pada titik 4.0 Pak ya. Apalagi di bidang pendidikan itu sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik dan pola pikir serta mengembangkan inovasi kreatif peserta didik. Dan di sini yang diambil menekankan pada teknologi pembelajaran Bapak. Biasanya pendidik pembelajaran itu kan berkaitan dengan konvensional Pak ya, yang terdahulu. Nah, terkait dengan revolusi industri 4.0, nah di sini pendidik diwajibkan untuk istilahnya mengembangkan pengetahuannya terkait dalam bidang teknologi mengenai pendidikan. Contohnya salah satunya mengenai media pembelajaran yang memang harus interaktif untuk dikembangkan dan disampaikan kepada peserta didik supaya pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas itu menimbulkan motivasi pembelajaran yang bagus, kemudian siswa bisa literasi dan arah afektif dan psikomotornya itu ditilai gitu Pak dengan ranah-ranah tersebut. Iya betul. STEM. Ya TPACK, Technology Content Knowledge. Ya. TPACK yang saya ketahui itu pembelajaran yang berbasis teknologi Bapak, di mana ada perubahan yang ditentukan pada RPP yang dibuat juga, yaitu perubahan sikap spiritual seperti kegiatan berdoa, mengucapkan salam, kemudian perubahan sikap sosial seperti kegiatan berdiskusi dan kerjasama. Di sana kan menggunakan media interaktif seperti bahan ajar ELKPD yang memang didasarkan untuk berbasis teknologi. Jadi si anak dituntut untuk eh, istilahnya mengembangkan pola pikirnya dari yang dulunya konvensional lembar kerja peserta didik yang hanya printout ini menggunakan sebuah media atau sebuah alat yaitu ELKPD yang bisa diakses menggunakan smartphone masing-masing Bapak.
atau handphone masing-masing. Nah, di sini juga sudah ada pengembangan dari TIPEK itu sendiri. Ada pembelajaran berbasis teknologi dari sikap sosialnya. Kemudian dari perubahan keterampilan seperti peserta didik menjadi lebih terampil, kemudian dalam menggunakan media dan melaksanakan sebuah proyek, serta mencari solusi dalam pemecahan problem. Memang biasanya saya menggunakan pembelajaran berbasis problem based learning, di mana siswa dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut, Pak, dilakukan secara diskusi kelompok. Nah, tipeknya itu saya menggunakan sebuah media Nearpod, Pak, media pembelajaran Nearpod. Di sana itu siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, menggunakan smartphone-nya masing-masing, boleh juga memakai laptop. Kemudian di sana ada ranah kognitif yang dinilai, ada evaluasinya, ada ranah sikapnya atau ranah afektifnya pada pengerjaan diskusi. Kemudian nanti setelah selesai itu ada pada tahap psikomotor atau presentasinya yang dinilai. Seperti itu Pak, pengembangan IPEK pada saat proses pembelajaran. Ya. Ya. Pembelajaran di abad 21 itu biasanya saya kalau dalam proses pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik Bapak. Karena pendekatan saintifik ini mengacu pada pembelajaran abad 21. Tujuannya pendekatan saintifik itu dalam proses pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa atau peserta didik, kemudian membentuk kemampuan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sistematis Pak. Karena saintifik itu kan menyusun ya Pak, menyusun dari sebuah permasalahan seperti menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa pembelajaran itu merupakan suatu kebutuhan, gitu Pak. Melatih peserta didik dalam menemukan ide-idenya, meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengembangkan sebuah karakter peserta didik ke arah yang lebih baik dan kritis juga untuk proses pembelajarannya. Jadi di sini ada peningkatan daya pikir peserta didik yang tadinya siswa sebagai siswa low achiever, kemudian dituntut untuk menjadi siswa high achiever, Pak. Itu mengenai pendekatan saintifik yang mengacu pada pembelajaran abad 21. Ya, betul, Pak. Ya, betul, Pak. Ya. Penilaian otentik biasanya dilaksanakan pada proses pembelajaran yaitu penilaian sikap pada saat diskusi, Pak. Nah, di sana ini kan pendekatan saintifik itu peserta didik diwajibkan untuk mengekspor sebuah masalah, kemudian mengobservasi, meneliti dan sampai menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini untuk penilaian otentiknya yaitu pada ranah afektif atau pada ranah sikap. Di sini penilaian dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dari pertama menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada lembar kerja peserta didik sampai nanti pada tahap penyelesaian diskusi. Nah, apakah peserta didik ini diskusinya interaktif atau tidak? Dia melakukan diskusi secara berkelompok atau tidak? Ataukah hanya memang ikut berpartisipasi tetapi tidak aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, di sana harus dilakukan penilaian otentik tersebut sehingga nanti bisa diterapkan pada rubrik penilaian apakah siswa A, B atau C ini dapat mempunyai nilai yang bagus di ranah afektifnya atau tidak. Nah, itu merupakan proses penilaian secara otentik, Pak. Jadi secara langsung ya yang dilakukan oleh pendidik. Di SMK kesehatan Pak, mohon biologi mohon. Orientasinya biasanya ke masyarakat tuh Pak.
Untuk kesehatannya gimana Pak? Eh, Kesehatannya sih Pak umum kalau di sini kesehatannya, jadi yang ada itu yang diajarkan materi-materi pembelajaran biologi Pak, kemudian dikaitkan dengan kesehatannya gitu Pak. Iya betul Pak, yang nyata Pak ya, betul betul Pak. Visual learning. Mhm. Ya, biasanya untuk proses pembelajaran saya menggunakan model problem based learning, Bapak. Jadi di siswa itu dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti outputnya peserta didik itu disuruh untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Misalkan rencana aksi yang pertama yang saya ambil itu mengenai materi virus, Pak. Nah, di sana kan output yang nanti bisa diambil, virus itu ada yang menguntungkan, kemudian ada juga yang merugikan. Nah, hal-hal yang bagaimana ketika virus yang menguntungkan bisa dibuat sebagai vaksin untuk di bidang kesehatannya. Jadi si anak-anak itu tahu, dan si anak-anak kalau misalkan output yang nanti bisa diambil itu, si anak tahu dalam pembuatan sebuah vaksin dan dapat eh, memberikan pengetahuan juga kepada yang lain yang di luar sekolahnya itu, bahwa vaksin itu membantu untuk daya tahan tubuh kita gitu Pak. Itu output dari proses pembelajaran. Gitu ya. Iya Pak. Bisa bukan contoh nggak, contoh pembelajaran seperti apa? Yang uh, uh, yang kontekstualnya Pak. Kalau untuk contextual teaching learning itu biasanya si anak langsung berhadapan atau langsung terjun gitu Pak ke lapangan gitu. Kalau contextual learning biasanya, kalau ini bidang kesehatan, si anak biasanya kan ada PKL Pak ya di sini. Nah, PKL itu dilaksanakan oleh beberapa jurusan perawat. Di sini ada 3 jurusan Pak ya, perawat, farmasi, dan juga teknologi laboratorium medik. Nah, biasanya untuk pembelajaran contextual learning itu diterapkan pada proses PKL. Ada yang di puskesmas, ada juga yang di apotek, Pak, ada juga yang di bagian lab-labnya. Nah, itu iya betul, Pak. Betul, untuk mengaitkan materi. Iya. Lebih nyata, Pak ya. Sesuai dengan apa yang ada di lingkungan itu sendiri gitu. Ya. Betul, Pak. Iya betul, Pak. Baik Pak. Rencana aksi yang saya ambil itu berkaitan dengan materi pada virus Pak, pada virus yang memang
Itu pada saat ini mau dibelajarkan pada bulan-bulan ini Pak untuk anti PPL juga, sesuaikan dengan konteks pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, mengenai virus ini biasanya saya mengaitkan dengan eh, pandemi yang kemarin Pak, yang COVID-19, sehingga anak-anak juga kan tadi dituntut untuk kontekstual juga Pak ya, dengan kenyataan-kenyataan yang memang sudah dirasakan terlebih dahulu oleh peserta didik, untuk dikaitkan nanti pada pembelajaran virus ini sendiri. Nah, di sana kan ada beberapa virus, kemudian ada ciri-ciri virus juga, seperti halnya virus kan tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang Pak ya, sifatnya abstrak, ukurannya juga 20 sampai 300 nanometer. Itu mengenai ukuran virus. Kemudian virus juga tidak mempunyai sel ya seluler dan dapat mengkristal, kemudian dapat hidup juga apabila dia menempati inangnya. Itu merupakan ciri-ciri dari virus. Kemudian nanti pada saat proses pembelajaran juga saya akan memberikan pengetahuan mengenai struktur tubuh virus juga. Ya, biasanya yang disampaikan itu mengenai bakteriofag, virus T. Nah, di sini virus T itu kan ada beberapa bagiannya juga gitu Pak. Ada yang pertama kepala, ya Pak, selubung, kemudian yang ekor yang terakhir. Itu mengenai pendalaman materi terkait rencana aksi 1 Pak, yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik pada saat PPL. Kemudian, ya, kemarin juga sudah peer teaching apa bersama mahasiswa yang lain. Iya mengenai ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya Pak. Ya Bapak sama-sama. Hmm. Ya. Betul Pak. Hmm. Iya, baik Pak. Ya, contohnya materi yang saya ambil itu kan virus Pak ya. Itu memang sifatnya abstrak, sehingga saya mengambil alternatif solusinya itu menggunakan sebuah media interaktif yaitu Nearpod Pak. Di sana itu audio visual Pak. Jadi ada berupa gambar dan video juga yang mendukung pada saat proses pembelajaran. Sehingga anak-anak itu atau peserta didik itu dapat tahu Pak, oh ini ternyata bentuk-bentuk virus, oh ini ternyata virus T, kemudian ciri-cirinya seperti ini. Ternyata virus itu tidak hanya bisa menjangkit manusia saja, melainkan bisa menjangkit hewan. Kemudian materi genetiknya juga ternyata ada yang DNA, ada juga yang RNA. Jadi si anak-anak itu lebih bisa mengetahui hal yang memang yang tadinya abstrak menjadi nyata gitu Pak, dengan media-media yang sesuai dengan karakteristik pada materi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan media interaktif Nearpod yang memang berbasisnya itu audiovisual. Jadi si anak tahu, dapat melihat secara langsung gambar dan videonya juga, sehingga nanti dapat mengaplikasikan kepada setelah pembelajaran. Oh, ini ternyata virus itu tidak harus dilihat, tidak harus menggunakan sebuah alat yang seperti mikroskop elektron, tetapi memang bisa juga dilihat secara langsung dengan menggunakan sebuah media gitu Pak. Itu mengenai karakteristik dengan penggunaan media interaktif Pak, karakteristik materi. Ya, jadi penyesuaian mungkin Pak ya, harus disesuaikan karakteristik materi yang kita ambil dengan media pembelajaran yang nanti supaya siswa ada outputnya, supaya siswa mengetahui. Ya seperti itu Pak. Ya baik Pak. Ya sama-sama Pak. Mohon. Ya Bapak, hatur nuhun Bapak, pidoana Bapak abdi. Nuhun. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Abi lep ya Bapak langsung kaya. Han.
Mangga Bapak, Assalamualaikum.